إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى النبي صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah-jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selaku hamba yang banyak sekali mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita wajib untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, wa qalilun min ibadiyasy syakur, dan amat sedikit dari hamba-hambaku yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka atas peringatan ini kita tidak ingin lengah di dalam hal bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal kita banyak mendapatkan kebaikan-kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Sampai detik ini kebaikan Allah Subhanahu wa taala begitu nampak di dalam diri kita. Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita, meringankan hati kita, jiwa kita, sehingga
bangkitlah raga ini untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Itulah inspirasi dari lagu kebangsaan Indonesia kita. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan ini khatib mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita meninggalkan tanpa terkecuali hal-hal yang menjadi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Sidang Jumat yang berbahagia, hari ini adalah Jumat yang terakhir di dalam bulan Ramadan. Maka itu berarti tinggal beberapa hari kita akan meninggalkan bulan suci Ramadan. Bulan yang tentunya sangat berkesan di dalam hidup kita. Di dalamnya kita berupaya keras untuk mengaktifkan jiwa raga kita di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka tentu Ramadan adalah merupakan madrasah buat kita menempa jiwa raga kita agar menjadi pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pelajaran di dalam bulan Ramadan sangat banyak yang kita bisa dapatkan sebagai bekal kita untuk mengarungi kehidupan setelah bulan Ramadan. Karena di depan mata kita banyak tantangan, banyak cobaan yang akan menerpa kita. Bahkan kita melihat situasi atau keadaan bulan Ramadan di awal, di pertengahan dan akhir, begitu nampak perbedaannya yang seolah di antara kaum muslimin sudah pada berguguran di dalam awal-awal Ramadan, bahkan ketika masuk di penghujung penghabisan daripada bulan Ramadan sudah banyak yang tidak bersama-sama lagi untuk berpuasa, bukan karena ada halangan syar'i, tapi ternyata mereka telah gagal untuk bersama Ramadan sampai terakhir. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kesempatan ini kita akan menarik pelajaran dari Ramadan, dari sekian banyak dari pelajaran-pelajaran yang kita bisa petik di dalam bulan suci Ramadan. Di antara yang kita ingin bahas dalam kesempatan ini adalah keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam beramal. Tentunya ketika kita berpuasa, kita mengikhlaskan diri untuk menjalani ibadah puasa, yang tentu ketika kita berpuasa bisa saja kita tidak jujur terhadap diri kita sendiri. Bisa saja di dalam ruangan kita bisa membatalkan puasa kita, tapi itu kita tidak lakukan.
karena kita benar-benar ikhlas melakukannya karena Allah Subhanahu wa taala. Dan ada satu hal yang terpenting selain daripada keikhlasan. Keikhlasan tentunya wajib harus kita hadirkan di dalam diri kita, di dalam hati kita, dalam melakukan segala aktivitas ibadah. Namun selain itu ada hal yang terpenting selain keikhlasan, yaitu kita melakukan sesuatu melandaskan dalam berbuat karena Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita melakukannya hanya sebatas karena Allah Subhanahu wa taala, namun karena Allah tersebut dalam makna karena Allah lah yang telah memerintahkan kita untuk melakukannya. Kita melakukan ibadah puasa, kita melakukannya karena Allah, dalam artian karena Allah yang telah memerintahkan kita untuk berbuat demikian. Itulah pelajaran yang harus kita petik dari madrasah Ramadaniyah ini. Dan tentunya jikalau kita melandasi segala tindak tanduk kita kenakan karena Allah Subhanahu wa taala, maka tentu kesempurnaan iman bisa kita dapatkan sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW telah bersabda di dalam riwayat Imam Abu Dawud, "Man ahabba lillah wa abghadha lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmalal iman." Barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Teman-teman rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya kita menyukai sesuatu, kita suka itu karena Allah, dalam artian karena Allah suka hal tersebut, maka kita pun menyukai hal tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencintai, menyukai ibadah kepadanya, maka kita pun suka terhadap barang tersebut. Kita beribadah sebab di antara definisi ibadah yang diungkapkan oleh para ulama kita, di antaranya yang diungkapkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ibadah itu adalah ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu wa yardah minal aqwali wal af'ali al-zahir wal batinah. Definisi ibadah ialah satu nama yang menghimpun segala apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik perkataan, perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin. Dalam artian istilah ibadah adalah satu istilah yang menghimpun atau terhimpun di dalamnya segala macam aktivitas, baik itu perkataan maupun perbuatan, yang mana aktivitas tersebut dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, baik zahir maupun batin, baik yang nampak lewat lahiriah kita maupun yang batin yang tidak bisa diindrai oleh orang lain kecuali diri orang tersebut, tentunya sebelumnya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuman rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita menyukai sesuatu karena Allah, dalam artian karena Allah menyukainya, maka kita pun
suka barang tersebut. Allah Subhanahu wa taala mencintai kita sholat, kita puasa, kita melakukan segala macam aktivitas ibadah. Di antaranya baca Quran, zikrullah, dan lain sebagainya yang termasuk ibadah. Maka karena Allah Subhanahu wa taala mencintainya, maka kita pun mencintai hal tersebut. Kemudian ketika Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang soleh, maka kita pun mencintai orang tersebut meskipun tidak ada ikatan kekerabatan dengan kita, karena dia memilih untuk beriman dan berislam, dan dia berupaya untuk mengoptimalkan ketakwaannya di dalam dirinya. Maka kita sebagai orang yang beriman harus mencintainya, karena Allah Subhanahu wa taala mencintai orang-orang yang bertakwa. Kemudian barang siapa yang membenci karena Allah, dalam artian ketika kita membenci sesuatu, kita sebabkan karena Allah Subhanahu wa taala, karena sesuatu itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala membenci kemaksiatan, membenci segala macam ketidakadilan, membenci hal-hal yang mungkar, maka kita pun harus membenci barang tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala membencinya, maka kita pun sebagai orang yang mencintai Allah Subhanahu wa taala, maka kita mencintai apa yang dicintai oleh Allah, dan kita membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tentunya di dalam puasa ini Allah Subhanahu wa taala tidak suka kita dalam melakukan ibadah puasa makan di siang hari, berhubungan istri di siang hari. Maka kita pun tidak suka barang tersebut di siang hari, karena kita sementara melakukan ibadah puasa. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menyukai perilaku tersebut, maka kita pun tidak suka akan hal tersebut. Kemudian barang siapa yang memberi karena Allah Subhanahu wa taala, kita memberi sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk itu. Kita memberi sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Kita memberi karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh kita untuk berbagi, membagikan sebagian rezeki yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum lis-sa'ili wal mahrum, kata Allah, dan di dalam harta mereka ada hak yang diketahui bagi orang yang meminta-minta dan orang yang terhalang untuk diberikan. Dalam artian al-mahrum ini adalah sebenarnya dia berhak mendapatkan apa yang kita harus berikan, namun karena menjaga kesucian dirinya, maka dia tidak mau meminta-minta kepada manusia. Maka inilah yang dimaksud dengan al-mahrum. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, ketika orang peminta-minta datang ke rumah kita, jikalau kita tidak bisa memberikan sesuatu apa yang kita bisa berikan, maka paling tidak kita menolaknya dengan secara baik-baik. Tentunya lebih bijaksana dan tentunya lebih sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, karena peminta-minta tersebut ada hak terhadap harta kita, dan juga kepada orang yang sebenarnya dia berhak untuk diberikan sesuatu dari apa yang kita miliki,
namun karena dia menjaga kesucian dirinya, dia tidak mau meminta-minta. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, dan barang siapa yang menolak karena Allah, dalam artian dia tidak mau memberikan karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita memberikan sesuatu tersebut. Ketika orang meminta sesuatu kepada kita agar dia bisa melakukan sebuah kejahatan, maka kita menolaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ingin kita menjadi fasilitas atau jembatan orang lain bisa melakukan kejahatan. Maka tentunya ini wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Bertolong-tolonglah kalian dalam kebaikan dan ketakwaan, dan jangan kalian bertolong-menolong di dalam dosa dan permusuhan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita menolak karena Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita memberikan pada situasi ketika orang lain ingin meminta pertolongan dari kita, namun karena itu menunjang dia bisa melakukan kejahatan, maka kita menolaknya karena Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, barang siapa yang cinta karena Allah, membenci karena Allah, memberi karena Allah, menolak karena Allah, maka sungguh dia telah menyempurnakan keimanannya. Riwayat Imam Abu Dawud. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat min kulli dhanbin innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, dalam khutbah kedua ini khatib sekali lagi mewasiatkan kepada diri pribadi dan kepada para jamaah agar meningkatkan takwa sebenar-benar takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita menjalankan segala perintah Allah Subhanahu wa taala dan kita menjauhkan diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud yang kami sebutkan tadi adalah merupakan sesuatu hal yang bisa kita terapkan dan kita pelajari di dalam bulan suci Ramadan ini. Kita mengaktifkan diri kita di dalam menghidupkan malam-malam Ramadan karena Allah Subhanahu wa taala menyukainya. Kita berusaha keras untuk menghalangi diri kita di dalam melakukan hal-hal yang tidak baik di dalam menjalankan ibadah suci Ramadan sebagai pelatihan buat kita agar kita terbiasa melakukan hal-hal yang baik dan menolak hal-hal yang tentunya tidak disenangi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita memberikan sesuatu karena Allah Subhanahu wa taala. Kita berbagi kepada orang-orang yang berpuasa sebagai andil kita untuk memfasilitasi dia agar dia bisa berbuka puasa karena Allah Subhanahu wa taala. Dan kita menolak karena Allah Subhanahu wa taala dalam artian kita menghalangi diri kita untuk
memberi makan diri kita di sementara puasa di siang hari, kita menolak karena Allah Subhanahu wa taala. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya hal-hal ini kita harus bawa di luar daripada bulan suci Ramadan. Kita tidak ingin menjadi abdi Allah di dalam bulan suci Ramadan, namun di luar daripada bulan suci Ramadan kita menjadi abdi syaitan, hambanya syaitan. Jemaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, tentunya bulan suci Ramadan akan meninggalkan kita, maka tentunya hal-hal yang kita biasa lakoni di dalam bulan suci Ramadan kita harus bawa keluar daripada bulan suci Ramadan. Kita terbiasa menghidupkan masjid-masjid, maka di luar daripada bulan suci Ramadan kita berupaya keras untuk menghadirkan diri kita di dalam pelaksanaan salat 5 waktu. Dan marilah kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samii'un qariibun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan 'inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut ya Rahman ya Rahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa aqimus salata yarhamukumullah. Allahu akbar, Allahu akbar.